banyak yang alam kita Indonesia ini sudah banyak dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Oh, ya monokultur itu kan kalau kita misalnya nanam satu pohon dan dia terkena hama, otomatis bakal kena semua. Beda artinya kalau misalnya kita menanam kayak di sini padi, di sini apa, artinya kalau ini gagal kita masih ada satu. Daun bawang, Iya. ada ayam, jadi ayam bawang kan nggak gitu kan? Jadi Ingin berbuat sesuatu, tapi kita pun menyadari bahwa kita tidak bisa semuanya. Iya. Mungkin aktivitas para pencinta alam di bagian mereka, kawan-kawan yang lain di bidang mereka sama, pada dasarnya mereka mencintai alam. Nah, sekarang mengenai penebangan pohon untuk satu tanaman itu, contoh ya sawit gitu ya. Mereka dengan besar-besaran dengan eksploitasi yang sangat masif gitu kan. Industri itu ada banyak kepentingan-kepentingan yang ya bukan lawan kita. Patung pertama merpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sandi Komara di channel Pop Kultus. Kali ini ada kedatangan duo Fox mungkin kali. Manis Javanica. Kenalin dulu dong biar orang pada tahu siapa itu Manis Javanica. Dia bawain apa? Ide nama Manis Javanica itu dari mana? Coba dari siapa dulu terserah. Kita ngobrol santai aja. Oke. Oke. Nah. Saya populer dipanggil Kang Iwan. Hmm. Nama labelnya Bidamda. Nama tenar tuh ya. Ya, nama tenornya Oke, Bidamda. Bidamda. Posisi sebagai songwriter. Oh, songwriter. Saya songwriter dan penanam biji padi. Penanam biji padi. Kalau sebelah kiri saya, coba dikenalin dulu biar Kalau orang pada tahu. nama saya Tommy. Mm-mm. Saya di Manis Javanica sebagai gitaris, Gitaris, oke. Arranger ya. arranger lah. Oke, kalau oke. bisa dibilang seperti arranger yang nge-mix lagu-lagu Manis Javanica dengan full akustik. Full akustik. Jadi formatnya emang akustik ya. Jadi ke arah Fox gitu kan? Iya, lebih ke Oke. Sekarang gini, Manis Javanica itu enak banget kedengarnya. Manis Javanica itu idenya dari mana gitu? Bisa ketemu nama itu Manis Javanica itu. Apakah emang kalian suka pecinta hewan atau gimana gitu? Sebenarnya kalau Manis Javanica itu didapat waktu nggak sengaja nih, Bang. Oke. Jadi kami kan buat band sekitar tahun lalu lah ya. 2020. 2020 kami buat band walaupun cuma berdua. Jadi di situ kami berpikir ingin membuat sebuah nama yang Lebih enak didengar atau lebih punya market atau gimana? Karena bener emang nama itu berpengaruh, ke arah band itu kemana gitu kan? Benar. Nah, sebenarnya nama ini banyak sih sebenarnya nama-nama sebelum kami tetapkan nama sebagai nama band. Ketika sedang sayembara lah ya, cari-cari di. Berarti ada berapa nama waktu itu yang muncul hingga memutuskan bahwa nama band ini adalah Manis Javanica? Kayak gitu. 4 atau 5 lah. Oh gitu ya? Atau 5. Yang kandidat sebelum Manis Javanica itu ada Benuang. Iya betul, yang aku tangkap Karena benar. memang ada beberapa lagu itu emang dibuat dari dari alam, Terinspirasi dari alam. inspirasi, Oke. dan filosofi Benuang itu kan tempat bernaung. Oke, betul. Hanya kami yang menjalani, khususnya dari Tommy, punya pendapat lain. Jadi kami tidak ingin musik ini hanya bersikup di tanah kami, tapi mencoba untuk yang mudah-mudahan Bisa keluar. nasional gitu ya. Bisa didengar lebih luas intinya Iya, kan. gitu. Manis Javanica itu apa sebenarnya sih? Sebenarnya Manis Javanica itu kami dapat dari sebuah literasi bahwa menyatakan bahwa Manis Javanica ini adalah terenggiling. Oh, terenggiling. Oke. Terus kami lihat bahwa nama ini tuh keren, Enak didengar enak gitu. didengar, Ya. Mudah mudah diingat sama orang. Oke. Jadi kami putuskan
kami pakailah nama dan punya nilai jual yang lebih lebih bagus, diharapkan lebih bagus ya. Iya. Arah musiknya kemana? Kenapa kalian artinya gini, Manis Javanica itu kalau tadi yang dibilang itu terenggiling, artinya ada nuansa lingkungan, alam Yap. atau habitat dari ya hewan tersebut gitu. Apakah emang ada arah ke sana gitu maksudnya? Emang betul kalau musik kami itu bahwa musik kami itu arahnya memang lebih ke alam. Ya. Musik alam. Oke, nature ya. Iya, natur music lah kalau Oke. orang barat bilang. Memang arahnya ke sana. Alam nih ya. Iya. Kayong itu punya apa yang mereka mau gitu. Sekarang kita gini kayak Kayong itu kan hampir berapa persen tuh? Dia tuh ke tanah yang observasi lingkungan kan ya? Iya, betul. Kayong itu berapa persen tuh? Aku nggak tahu, nanti siapa yang tahu tuh boleh di share. Bantu di-share. Bantu di share. Orang-orang Kayong emang sebenarnya untuk hal lingkungan itu hal yang familiar kan? Iya, betul. Hal yang familiar. Kalau kita ngomongin kayak contoh ya kayak Fox yang berbau politik kayak Iksan Scooter atau Fox jorok seperti Jason Renti atau Fox nelangsa kayak Bandanera. Nah, kalian kan lebih ke alam nih ya, Iya, betul. nature gitu kan. Apakah ada tujuan tertentu kenapa kalian harus mengangkat tema alam? Sedangkan maaf lah ya, kalau untuk di Kayong tema alam ya biasa aja gitu. Tapi kalau untuk di luar itu sangat punya posisi yang ya mereka nggak punya gitu. Mereka menyanyikan, makanya mereka lebih banyak menyanyikan tema-tema sosial atau tema-tema walaupun ada tema lingkungan tapi lingkungan yang kotor, contohnya kali-kali yang kotor. Nah, kalian tuh maksudnya ke lingkungannya itu kemana gitu? Apakah hanya alam-alam aja atau tema menyelamatkan alam atau gimana gitu? Coba itu dulu siapa aja? Boleh saya jawab, Pak? Boleh, Silakan. silakan. Sebenarnya arah kami itu untuk emang mengajak teman-teman untuk lebih mencintai alam. Tuh. Karena kita lihat sekarang ini kan banyak yang alam kita Indonesia ini sudah banyak dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Oh, oke. Seperti penanaman satu jenis tanaman secara masif. Iya. Jadi kami ingin bercerita dalam sebuah lagu dan musik bahwa kita harus nanamkan yang namanya cinta terhadap alam dan sekitar. Oke. Penanaman dengan jumlah masif ya besar. Iya, betul. Satu tanaman monokultur maksudnya kan. Monokultur ya. Sekarang kita mau ngebahas masalah monokultur. Monokultur kan sekarang isunya emang udah terjadi di mana pemerintah tuh bikin suatu area di mana itu kayak apa istilahnya ya, lumbung. Ketahanan pangan apa? Enggak, kayak apa istilah nyentriknya tuh. Pokoknya ada masalah monokultur ini kan sebenarnya bukan yang pertama ya. Iya, betul. Pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu ya. Contoh di Jawa kayak penanaman coklat yang akhirnya gagal. Ya, monokultur itu kan kalau kita misalnya nanam satu pohon dan dia terkena hama, otomatis bakal kena semua. Beda artinya kalau misalnya kita menanam kayak di sini padi, di sini apa, artinya kalau ini gagal kita masih ada satu. Tumpang sari lah. Ya, seperti tumpang sari, tapi kan ini lebih ke jenis lain. Kalau tumpang sari kan lebih ke apa ya? Kayak ayam, misalnya daun bawang, Iya. ada ayam, jadi ayam bawang kan nggak gitu kan? Kalau tahu tuh Bang Sari itu biasanya padi sama singkong. Oh, kayak gitu ya. Bukan Padi gitu sama kan? singkong. Itu sebenarnya itu yang tumpang sari kan, misalnya ayam main di kebun bawang jadi ayam bawang nantinya kan nggak Tapi kayak kalau gitu. kata Ayam dengan sayur ya, ayam sayur. Ayam ya. sayur. Kalau lihat kultur di sini, contohnya Bukit Mandala tuh. Oke, Mandala. Oke, itu Tahun-tahun menarik ya. yang lalu Oke. mungkin dari beberapa ya literasi lah yang kita tanya dari nenek moyang mereka. Jadi penggunaan mereka nih orang zaman dahulu tuh dia menggunakan bukit-bukit itu, dia menggunakan seperlunya. Contohnya dia hanya tebang pohon seperlunya untuk rumah beliau, Betul, iya. rumah anak-anaknya, dan gitu mereka tanam lagi. Sisanya dia selipkanlah pohon-pohon pisang yang bisa dicek sampai sekarang masih ada. Pisang, kopi ya. Iya. Di Mandala sampai sekarang masih ada kan. Nah, mungkin tadi menggarisbawahi kok kenapa kita bercerita tentang alam. Mungkin ada rasa gini loh. Kalau bisa tuh yang namanya keindahan tuh, suara alami itu kita sekarang bisa merasakan. Mudah-mudahan esok lusa anak dan cucu kita bisa merasakan itu. Dan biasanya lagu itu ya saya masih ingat contohnya lagu Gombloh
Yang lestari. Lestari alam Oke, sampai ya. sekarang kita bisa menikmati. Itu Itu sebenarnya evergreen. pesan. Nah, kita kan ingin berbuat sesuatu, tapi kita pun menyadari bahwa kita tidak bisa semuanya. Mungkin aktivitas para pencinta alam di bagian mereka, kawan-kawan yang lain di bidang mereka sama, pada dasarnya mereka mencintai alam. Nah, mungkin kita lewat suara musik ya. Ya artinya kita punya porsi masing-masing. Ya, benar. Karena kita punya kelebihan di bidang ini, makanya kita menyuarakan di bidang ini, musik terutamanya. Siap. Oke. Dulu zaman sebenarnya gini, masalah observasi alam nih ya. Iya. Dulu bukannya nggak ada observasi alam, tetap ada, sampai sekarang juga masih ada gitu. Cuman kebutuhan yang tadi dibilang, yang pernah disinggung, kebutuhan masyarakat zaman dahulu gitu, kayak menebang pohon juga dulu masih ada gitu kan. Iya. Nah sekarang mengenai penebangan pohon untuk satu tanaman itu, contoh ya sawit gitu ya, mereka dengan besar-besaran dengan eksploitasi yang sangat masif gitu kan, dalam kurun waktu setahun habis berapa hektar gitu, berapa lapangan sepak bola tuh kalau dibilang itu. Nah tanggapannya gimana tuh kayak gitu? Apakah sorry ya kalau kalian menyuarakan di lingkungan, apakah ada kepikiran stop gitu hal seperti itu lewat lagu gitu? Ada nggak kayak gitu? Karena gini, musik adalah perlawanan menurut aku ya. Iya. Musik itu kayak bisa menjadi senjata gitu kan. Nah senjata kalian itu kan kayak seperti tadi diomongin, tetap concern di alam gitu kan. Nah sekarang kan eksploitasi itu maaf Kalimantan tuh beda sekali. Kalau lihat peta tuh di tahun berapa gitu, sekarang udah berapa? Udah habis kan. Ada nggak kalian untuk berpikir ke situ gitu? Jadi nggak hanya dari musik aja, karena tadi bilang musik adalah senjata gitu. Secara pribadi ada keinginan seperti itu, tapi pun kita melihat dari kenyataan bahwa kita tidak bisa menyetop itu, karena ada juga yang diuntungkan, ada masyarakat yang dapat kerjaan. Iya betul. Ya. Baik lagi karena masyarakat ada yang fraud loh masalah itu, dia bangga gitu. Aku Iya. kuliah sawit, aku penghasilan dari situ gitu kan. Dan akhirnya kita bisa mencari literasi dalam artian alternatif. Jadi kita tidak bisa melarang kalau kita belum memberikan solusi. Nah, jadi kita lebih kepada gini lah, menyuarakan, ayo sebelum terlambat, nanti efeknya seperti kemarin kita pernah merasakan banjir kan di Kalimantan Barat dan yang kebakaran hutan. Betul. Nah, kita mencoba dengan kesadaran, pelan-pelan lah kita kesadaran, minimal apa yang ada di sekitar kita dulu gitu. Untuk bisa hal seperti itu kan gini, yang terjadi dampak kan setelah itu mudah menjadi cakupan industri kan. Ya. Kalau hanya berkebun biasa mungkin tidak terlalu bermasalah. Setelah industri baru menjadi bermasalah. Berarti kita berhadapan dengan industri kan. Industri itu ada banyak kepentingan yang ya bukan lawan kita, tapi ada walaupun bukan lawan kita, saat kesadaran tumbuh dan kita bersama, seperti lagu Sekido bisa nyalakan tanda bahaya lah. Iya, oke. Gitu. Gini ya. Setiap generasi itu punya masalahnya masing-masing ya enggak? Dulu zaman Iwan Fals, musuh dia udah baru dengan HPH tuh yang di pengobatan lingkungan. Setelah Orde Barunya runtuh, dia udah nggak bersuara lagi, dia lebih ke lingkungannya. Nah sekarang kalau kalian mengangkat tema lingkungan gitu, sekarang masalah anak muda sekarang tuh emang di lingkungan gitu atau gimana? Kalau saya lihat sih memang kalau kita secara luas, secara Indonesia lah ya, kesadaran lingkungan terhadap lingkungan itu memang sedikit agak kurang, berbeda seperti negara-negara yang sudah maju. Kadang-kadang mereka masih buang sampah sembarangan, terus tidak peduli dengan lingkungan sekitar, maksudnya tentang tanaman-tanaman dan sebagainya. Jadi di situ kami sedikit memberi edukasi kepada terutama yang masih muda, anak-anak muda, bahwa dengan kita memunculkan kesadaran diri sendiri akan peduli terhadap lingkungan, dan lingkungan itu akan memberikan dampak positif kepada kita. Iya. Seperti itu. Kita jaga mereka, mereka menjaga kita. Iya. Ngejaga lingkungan itu bukan hal yang mudah ya. Sebenarnya bukan tanggung jawab hanya segelintir orang sebenarnya ya. Selama kita masih di dalam lingkungan itu ya kita harus menjaga lingkungan itu kan. Artinya itu nggak mudah. Saat kalian memutuskan untuk lebih fokus ke alam, artinya kalian harus punya strategi dong, supaya pertama musik kalian tuh bisa didengar dulu kan, yang keduanya syukur-syukur bisa
secara meluas kan. Artinya itu harus punya strategi. Dalam artian harus punya marketing yang bagus gitu. Gimana cara kalian mengemas sebuah lagu, gimana cara kalian mengemas menjadi promo yang bisa masuk ke semua golongan, ya enggak? Ada nggak untuk sekarang tuh kepikiran, gue mau kayak gini nih, ada nggak kayak gitu? Ada sih, seperti kemarin kita pernah kerjasama dengan komunitas pecinta lingkungan. Oke. Jadi di situ mereka juga menayangkan film edukasi tentang lingkungan. Oke. Kita masuk juga ada bagian kita ya. Oh jadi bintang tamu di sana? Ya, bintang tamu di sana, bermain musik, kita bermain sama-sama. Nah di situ walaupun kita tidak banyak ini, hanya ada beberapa pesan yang kita bisa tafsirkan dari lirik lagu ini gimana sih maksudnya. Gitu kan. Dan akhirnya kawan-kawan merasa ada rasa mereka tidak sendiri loh gitu, dan saling menghargai. Kang katanya yang musik nanti lanjut Kang, kita pun sama. Kita pun tak akan bisa berbuat banyak tanpa mereka juga. Jadi sekarang kita nih revolusi kesadaran, mungkin bahasa saya pribadi, revolusi kesadaran. Yuk, ini alam kita, ini rumah kita, lingkungan kita jaga sama-sama. Kita jaga sama-sama. Untuk masalah lirik nih ya, untuk tematik lirik nih, kalian lebih suka lirik yang lugas atau dengan diksi atau dengan prosa gitu? Kalian lebih ke mana tuh kalau untuk lirik? Kalau lirik itu kita kepada spontanitas ya, karena gini, lirik yang dibikin itu bukan dari hasil hayalan, tapi apa yang kita rasakan real kita rasakan baru kita tuliskan gitu. Kita ndak ada pakai literasi apa-apa, yang jelas apa yang kita rasakan, terus kolaborasi sama Tommy. Tom, ini saya punya lirik begini, bagaimana nih? Nah, udah kita berkomunikasi gitu. Ya secara penciptaan lagu gimana tuh? Cara proses penciptaan lagu? Lirik dulu, musik dulu, atau gimana? Waduh, kalau penciptaan lagu tuh ada ritual. Kalau gitu ya. Jadi kopi dulu, rokok dulu gitu. Baru angkat topi gitu. Gitu.